Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Madubun. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang jaringan komputer dengan mata kuliah pengantar Teknik Informatika. Lalu yang akan kita bahas di sini, yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, manfaat jaringan komputer. Ketiga, tujuan jaringan komputer. Dan yang keempat, elemen-elemen dari jaringan komputer. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jaringan komputer. Jadi, jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari dua atau lebih komputer yang saling terhubung satu sama lain melalui media transmisi dan media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data aplikasi maupun sebagai perangkat keras komputer. Lalu berikutnya, manfaat dari jaringan komputer, yang dimana ada 5 manfaat. Yang pertama, memudahkan proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan efisien. Lalu yang kedua, memudahkan orang lain untuk mengakses data yang telah diizinkan. Lalu yang ketiga, memudahkan proses komunikasi. Yang keempat, mengurangi pengeluaran biaya. Dan yang kelima, menjaga keamanan data. Lalu selanjutnya, yaitu tujuan dari jaringan komputer. Yang pertama, pembagian sumber daya. Jadi jaringan komputer ini bisa digunakan untuk membagi sumber daya. Contohnya yaitu printer yang digunakan untuk mencetak berkas. Lalu yang kedua, yaitu sarana komunikasi. Jadi jaringan komputer yang terhubung dengan internet dapat mempermudah manusia dalam menjalin komunikasi. Contohnya lewat surat elektronik dan email. Dan yang berikut yaitu informasi. Jadi jaringan komputer yang terhubung dengan internet juga bisa membantu manusia atau brainware dalam mendapatkan informasi, contohnya melalui web browsing. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang elemen-elemen dari jaringan komputer, yang dimana elemen-elemen ini ada 4. Yang pertama yaitu perangkat, yang kedua media, yang ketiga aturan, dan yang keempat pesan. Oke, masuk ke elemen yang pertama yaitu perangkat atau device. Jadi perangkat atau device ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan dalam jaringan. Pada gambar sebelah kiri ini diperlihatkan ada beberapa perangkat umum yang merupakan tempat asal pesan yang menjadi bagian dari komunikasi kita. Lalu pada sebelah gambar ini diperlihatkan ada beberapa perangkat yang disebut dengan perangkat perantara yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola pesan dalam jaringan. Selain itu, juga diperlihatkan simbol-simbol jaringan yang lain. Dan elemen yang kedua yaitu media atau medium. Jadi agar sebuah jaringan ini berfungsi, maka perangkat-perangkat yang ada harus saling terhubung. Dan ada 2 koneksi jaringan ini terbagi, yaitu yang pertama kabel. Jadi pada koneksi kabel ini media yang digunakan adalah tembaga, di mana tembaga ini membawa sinyal-sinyal elektrik. Lalu fiber optik ini mana membawa sinyal-sinyal cahaya.
Dan yang kedua, tanpa kabel. Pada koneksi tanpa kabel ini, medianya adalah atmosfer bumi, ruangan, dan sinyal gelombang mikro. Contohnya, koneksi 2 grup stasiun dan komunikasi perangkat di bumi dan satelit. Lalu elemen yang ketiga yaitu aturan. Jadi perangkat yang dihubungkan oleh media untuk menyediakan layanan harus diatur oleh aturan atau protokol. Pada tabel ini dilihat ada beberapa layanan umum dan protokol yang langsung terhubung. Jadi protokol ini adalah aturan pada perangkat jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama yang lain. Standar industri di bidang jaringan komputer saat ini adalah seperangkat protokol yang biasa disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan elemen yang terakhir yaitu pesan. Jadi pesan ini merupakan data yang akan dipertukarkan oleh pengirim dan penerima. Dan berikut ini adalah langkah-langkah pengiriman pesan. Lalu langkah yang pertama yaitu pesan dirubah menjadi bentuk yang dapat ditransmisikan pada jaringan. Semua jenis pesan harus dirubah menjadi bit-bit binary kode digital signal sebelum dikirim. Lalu yang kedua, setelah menjadi bit-bit, maka pesan siap untuk dikirim. Bit-bit ini akan melewatkan dari satu device ke device lainnya dalam local area network. Lalu yang ketiga, bit-bit tersebut ditransmisikan ke perangkat-perangkat yang terhubung dengan jaringan lokal. Bit-bit tersebut akan ditangani oleh ratusan, bahkan ribuan perangkat untuk dihantarkan ke tujuan. Dan yang langkah keempat, pada saat bit-bit tersebut mendekati tujuannya, maka bit-bit tersebut lagi akan melewati perangkat lokal tujuan. Dan langkah yang terakhir, perangkat tujuan membaca bit-bit tersebut dan merubahnya kembali menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh manusia. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.